Ini aktifnya di malam hari dan juga menghabiskan waktunya di atas-atas pohon. Nah, ini ada yang tahu ular apa? Dan tahu gak Mana kardiotoksin menyerang saraf, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya akan minta maaf ya nih. Harusnya kan kemarin pemberian materi itu di hari Sabtu. Akan ada kerjaan, jadi bentrok lah jadinya. Sekarang terlaksananya di hari Selasa. Di sini Akang nggak sendiri, Akang ditemani sama sahabat Akang, Kang Adul. Dan juga ditemani sama sahabat Akang juga, sekaligus senior Akang di bidang reptil khususnya, yaitu Kang Mulbi. Ini Kang Mulbi sering disebut, sering dikenal juga dengan apa, sahabat alam. Jadi sahabat alam. Kebetulan Kang Mulbi ini juga salah satu anggota PMI di Kabupaten Bandung Barat. Jadi nanti materi kali ini tuh ada pengenalan jenis ular, juga cara menanganinya. Lalu nanti ada pertolongan pertama ketika tergigit ular, khususnya di hutan. Karena pecinta alam itu berkegiatannya itu di luar ruangan ya, di alam bebas, di hutan. Jadi mau tidak mau pasti bakal berdampingan dengan hewan, khususnya ular. mungkin sedikit dari saya mau meminta waktu dari adik sekalian. Kami dari sahabat alam sama sahabat hobi mengajak untuk mendoakan saudara-saudara kita, teman-teman kita yang berada di Kabupaten Cianjur ya, Ya, Cianjur. yang kemarin tertimpa musibah. Semoga keluarga tersebut bisa diberikan ketabahan hati, keteguhan hati, dan keikhlasan hati, dan yang meninggal semoga syahid dan husnul khotimah dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum berdoa, mungkin di sini ada yang muslim, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mungkin yang muslim akan pimpin dengan barokahnya salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Al-Fatihah. Selesai. Terima kasih atas waktunya kayak gini. Mungkin kayak gini tulisan materi saya akan nyiapin bahannya. Paling nanti langsung aja ke materi. Jadi Akang di sini bawa contoh jenis-jenis ular yang sering ditemui khususnya di Jawa Barat. Jadi mau tidak mau pasti akan berdampingan dengan hewan khususnya ular. Jadi di ular itu ada jenis bisa ular itu ada tingkatan-tingkatannya. Jadi ada ular yang tidak berbisa rendah, berbisa medium, lalu berbisa tinggi dan mematikan. Nanti juga akan langsung dipraktekkan mitosnya ular itu takut sama garam. Nanti kita akan praktekkan sama-sama di sini. Pembuktiannya langsung. Nah, ini ada yang tahu ular apa? Pasti orang hijau. Karena ular lagi hijau. Hijau ekor merah. Ini berbisa tinggi juga. Jadi ular hijau ekor merah ini sering di atas-atas pohon, teman-teman. Di atas-atas pohon, aktifnya di malam hari. Dan ular ini belum ada serum anti bisanya. Nah, jadi teman-teman ketika di hutan nanti melihat ular ini harus sering-sering detail lah melihat lingkungan sekitar ketika di hutan nanti. Soalnya ini aktifnya di malam hari dan juga menghabiskan waktunya di atas-atas pohon. Lalu dampak dari gigitan ular ini, dia ini memiliki jenis bisa hemotoksin, yang dimana jenis bisa hemotoksin itu bisa menyerang sel darah, teman-teman. Saya nih. Ini yang tahu, ada yang tahu?
sancta atau Piton reticulatus. Ular ini tidak berbisa tapi sangat bahaya juga karena lilitannya dan juga giginya pun tajam sekali. Jadi kalau misalkan ukuran segini nangkap sendirian itu bahaya, teman-teman. Karena ketika ditangkap dia akan menggigit. Nah, kalau menghadapi ular ini cara menangkapnya pun harus ada tekniknya juga ya, Kang Adu. Nah. Jadi tinggal langsung saja gitu. Tuh. Kita tangkap. Nah, kalau sendiri misalkan nih, lihat teman-teman, ketika ditangkap tuh lilitannya. Lilitannya tuh. Nah, ini sangat bahaya juga ketika sendirian di hutan misalkan nangkap ular ini. Nah, sebisa mungkin tangan kita, nah ini kan nyari leher nih. Sebisa mungkin tangan kita seperti ini, teman-teman. Tangannya seperti ini untuk Nah, kalau teman-teman bertemu sama ular ini harus menghindari, teman-teman. Karena ular ini berbisa tinggi, mematikan juga, sudah banyak. Lalu neurotoksin yang dimana nyerang saraf otot-otot ya, Kang Adul? Ya, saraf. Dan juga hemotoksin. Jadi ular ini bisanya lengkap. Tiga sekaligus ya. 3 jenis bisa sekaligus. Makanya ular ini segini gini bisa mampu Membunuh gajah. membunuh 1 ekor gajah dewasa juga. Nah, sebenarnya warai mah torek sebenarnya. Jadi nuturkeun si pergerakan si sulingna. Nah, ular ini juga ular terpanjang di dunia, teman. Ular berbisa terpanjang. Sengaja. Jadi ular ini ketika pertahanan terakhirnya, jadi ketika pertahanan terakhirnya ular ini menyerahkan dirinya tuh pertahanan dirinya tuh dengan cara mengeluarkan kotorannya. Bahan untuk menopang bagian tubuh yang tergigit. Misalnya saya tergigit di bagian tangan. Seperti biasa, kalau saya seringnya itu di bagian tangan ini dilakukan proses imobilisasi seperti ini. Kemarin juga ketika di hutan karena tidak ada pelepah pisang, tidak ada kayu, tidak ada papan, saya menggunakan ranting saja yang betul bisa menopang bagian itu agar tidak lepas. Kalaupun tidak ada tali, kemarin saya menggunakan kalaupun tidak ada akar, saya menggunakan tali. Seperti apa contohnya fase lokal? Fase lokal biasanya hanya berakibat pembengkakan, terus ada luka bakar, terus muntah-muntah, pusing, mual, sakit, panas dan lain sebagainya. Tapi kalau fase sistemik biasanya ciri-cirinya adalah muntah darah, kencing darah, keluar darah dari telinga ataupun mata, dan sebagian yang sama ular tersebut tidak berhenti terus mengeluarkan 48 jam tersebut. Kalau tidak ada tuh fase sistemik, berarti itu hanya fase wayahna kudu menahan rasa sakit. Akan juga proses penyembuhan kemarin digigit sama ular viper Trimeresurus pernicius itu sampai ke 4 bulan. Tapi ya ini hanya fase lokal, cuman tangan bengkak dan kuku semuanya coplok. Kuku ini baru semuanya kukunya itu. Jadi semuanya copot kukunya dan dari sela-sela kuku itu keluar nanah. Itu resikonya. Nah, ini misalkan di tengah-tengahnya tuh tenda kalian ya, misalkan Kalian taburi garam. Ular ini lewat atau enggak? Takut enggak sama garam? Nah, lewat lah kan. Ini sebetulnya ada beberapa hal juga ya Kang yang saya tangkap dari beberapa komentar ketika saya melakukan eksperimen itu. Nggak akan celaka sama garam yang kecil mah, harus sama garam kasar, itu juga bohong.
Terus harus sama belerang, itu juga sudah saya buktikan bohong. Gitu. Jadi untuk hal-hal tersebut kayak bau-bauan juga, pernah juga sama bensin gitu, sama pewangi, itu tidak berhasil juga. Ular ini tidak keluar karena yang pertama ini banyak orang, yang kedua ularnya baru dikeluarkan dari kandangnya, jadi dia posisinya defensif gitu. Biasanya kalau di alam ya tidak akan seperti ini. Nah, apalagi ini kan medianya sebetulnya bukan tanah, jadi kayaknya dia panasan, jadi dia stay di situ tidak keluar. Dan sebetulnya ini tuh tidak berfungsi ya, satu kali lagi bahwa ular takut akan garam itu tidak benar. Yang benar adalah garam itu untuk mengusir hewan-hewan moluska, hewan-hewan moluska. Ya. Oke, mungkin untuk hari ini Akang cukup sekian. Terima kasih banyak untuk rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan sharing pengalamannya bermanfaat dan mudah-mudahan juga bisa menolong kalau misalnya ada seseorang yang tergigit, nanti bisa diaplikasikan seperti apa tadi tindak lanjutnya. Oke, mungkin itu aja Kang Egy ya.